Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur boleh menyembah, memuji, memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Untuk saudari kita Nelly Rambu yang ada di rumah sakit, yang mungkin juga mengikuti doa pagi ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Ya, yang Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti juga, Tuhan memberkati kita. Kita dipastori sekarang karena hujan deras ya. Jadi kalau di gereja suaranya terlalu keras, suara hujan. Nah, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita masuk di dalam kitab Yunus pasal yang kedua. Ya, Yunus pasal yang kedua ini sangat menarik sekali karena Yunus berdoa di dalam kesesakannya, di dalam penderitaan ya, dan Tuhan mengabulkan doanya. Dan demikian juga tentu kita yang dalam situasi apapun, dalam keadaan kesesakan barangkali, naikkan doa permohonan kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Bahkan saat ini mujizat itu pun terjadi ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam pasal yang kedua kitab Yunus di ayat 1 berbunyi demikian. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Ya, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam, ke dasar bumi pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Ya Tuhan Allahku, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, menarik pengalaman hidup dari hamba Allah, yaitu Yunus, yang memang tadinya dia tidak taat mengikuti panggilan Tuhan, tetapi kemudian Tuhan berikan dia disiplin dan kesempatan yang baik dia gunakan di dalam kesesakan, dikatakan di dalam kesulitan, ya, di dalam suasana yang tidak nyaman, dia berteriak kepada Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa sungguh situasi apapun yang kita alami, kita dapat berseru kepada Tuhan. Di ayat 2 katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita dalam kesusahan, apapun kesusahan kita, masalah ekonomi kah, masalah pekerjaan kah, masalah sakit penyakit kah, ya, untuk saudara kita Nelly yang saat ini sedang sakit di rumah sakit, ya, berseru kepada Tuhan. Saudara kita Parsaoran Siaan yang kemarin kecelakaan, hari ini ada di rumah sakit dan harus mendapatkan perawatan yang ekstra ya, ya, berseru kepada Tuhan.
Ya, berseru kepada Tuhan. Ada saudara-saudara kita yang mengalami kelemahan tubuh. Ya, Ibu Yus, Pak Yus yang kondisi lemah fisik, orang tua yang baru datang dari Sumba, ya, mengalami kelemahan tubuh. Berseru kepada Tuhan. Ibu Seba yang sedang mengalami kelemahan tubuh sudah beberapa hari. Ya, dalam kesusahanku, ya, aku berseru kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu kita berseru kepada Tuhan, harus ada keyakinan kita bahwa Tuhan menjawab. Ya, maka dikatakan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Nah, ini menggambarkan situasi yang tidak nyaman. Ya, di dalam perut ikan. Ya, dia melihat dirinya ya akan segera mati. Ya, tidak ada jalan keluar. Tetapi Yunus berdoa. Ya, memang dia bertobat, menyadari, ya ini karena salah saya, kan begitu. Dan dia berteriak. Nah, berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Dikatakan ayat 7 menarik sekali. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Waktu kita merasakan kesesakan itu, waktu kita merasakan sakit penyakit itu, waktu kita merasakan tekanan dalam hidup ini, teringatlah kita kepada Tuhan. Nah, ingatlah akan Tuhan. Mengapa kita mengingat Tuhan? Karena Tuhan Allah yang sanggup menolong kita. Dia Allah Tuhan yang sanggup membebaskan kita dari belenggu sakit penyakit, kesusahan itu. Dan Allah itu juga yang sanggup membuat kita kuat menghadapinya. Mungkin hari ini tidak langsung disembuhkan, tidak langsung ada mujizat, tidak langsung mengalir berkat, tetapi kita kuat menghadapinya. Ya, datang kepada Tuhan. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku. Jadi kita bisa merasakan, Bapak Ibu, kita kok lemah ya, kok begitu rasanya mau mati. Rasanya nggak kuat menghadapi hidup ini, persoalan ini, pergumulan ini. Ini menunjukkan kelemahan kita secara manusia. Itu wajar, lumrah. Nah, untuk itulah kita datang kepada Tuhan. Teringatlah aku kepada Tuhan. Ya, waktu kita mulai rasa sakit, berteriak kepada Tuhan atau berseru, ingat Tuhan, Engkau Allah yang menyembuhkan aku. Engkau Allah yang memberkati aku. Engkau Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Engkau El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Aku gak perlu takut. Aku gak perlu cemas. Nah, ketakutan, kecemasan yang mau menyerang, kita katakan, enyalah kau. Ya, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang mau menekan hidup kita, singkirkan. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Kita datang, Tuhan, saat ini aku punya pergumulan. Tuhan, saat ini aku sakit. Tuhan, saat ini aku ada di rumah sakit, sedang terbaring. Bagi saudara-saudara yang sedang sakit, saat ini aku sedang mengalami benar-benar kesulitan keuangan ini. Ya, Tuhan, saat ini aku benar-benar mengalami kesulitan dalam pekerjaan ini. Berserah kepada Tuhan. Tuhan Allah yang mendengar. Dia Tuhan yang tahu keadaan kita. Dan Dia Tuhan yang tidak mengizinkan persoalan atau beban atau pergumulan atau pencobaan itu melebihi kekuatan kita. Tidak. Dia baik. Dia mengerti sejauh mana kita mampu menghadapi persoalan itu. Jadi saat ini kita punya persoalan. Jiwa kita letih lesuh di dalam diri kita. Tetapi itu masih tahap bisa kita hadapi. Masih ada kekuatan kita untuk menghadapinya. Karena tidak akan melebihi kekuatan kita. Itu firman Tuhan katakan. Jadi kita datang kepada Tuhan. Tetap bersyukur walaupun dalam kesusahan. Ya. Kemudian dikatakan apa firman Tuhan? Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Sampai doaku kepadamu Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini ketika engkau berdoa,
ketika engkau berserah kepada Tuhan, ketika engkau berteriak kepada Allah, di dalam kesesakanmu, di dalam kesusahanmu, Tuhan mendengar. Dan Tuhan jamah hati kita, amin. Tuhan jamah hatimu dan akhirnya ada ketenangan. Ya, ada kesegaran kembali. Kemarin saya katakan dengan salah seorang jemaat yang juga ada kekhawatiran karena ada sakit penyakit dalam tubuhnya. Saya katakan, ibu, jangan khawatir. Ya, kekhawatiran hanya akan membuat sakit penyakit bertambah merajalela. Sebab firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Kalau ada ya ini kita kadang-kadang mendengar tiba-tiba ada benjolan tumbuh sana sini dan segala macam lah. Ya memang kelemahan tubuh kita. Tapi jangan itu menekan hidup kita. Tapi kita berkata, aku tahu Tuhan adalah Allah yang menyembuhkanku. Amin. Ada mujizat untuk saudara kami Parsauran Siahaan ya, yang ada di Medan yang kemarin mengalami kecelakaan. Tuhan akan menolong, keluarga akan ditolong. Ya, keluarga bisa menghadapi semuanya. Ya, Tuhan mengasihi kita. Tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyembuhkan. Waktu Yunus berteriak kepada Allah dalam kesusahannya, Tuhan mendengarkan, dan caranya sungguh ajaib, luar biasa. Ya, selama Yunus 3 hari di dalam perut ikan, dalam kesesakan itu, dalam penderitaan itu, dalam kesusahan itu, ya dia tidak mengalami kematian. Tetapi Tuhan dengar doanya, Tuhan kabulkan doanya, dan Tuhan berikan kesempatan kepada Yunus untuk hidup. Ya, ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Jadi ada kesempatan hidup bagi hamba Allah ini, bagi Yunus. Ya, dan nanti akan kita lihat di pasal berikutnya bahwa sisa hidupnya, ya, setelah kesempatan hidup Tuhan berikan, dia gunakan dengan baik. Nah, ketika Tuhan berfirman menyuruh dia pergi ke Niniwe untuk melayani, dia segera pergi, tidak lagi melarikan diri dari panggilan. Jadi ada kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita, harus kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sisa hidup ini kita buat untuk kemuliaan Tuhan, karena untuk itu kita dipanggil, ya, untuk menjadi berkat. Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah memberi kehidupan kepada Tuhan, sembuhkan saya, dan setelah saya sembuh, sisa hidup seberapa lama pun itu, aku mau melayani Tuhan, aku Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita di dalam kesusahan kita, di dalam kesesakan kita. Berdoalah, datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Kita akan